Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 20 ayatnya yang keempat. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Bersikap objektif. Jemaat yang terkasih, objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Objektif berarti penilaian berdasarkan fakta dan tidak dipengaruhi oleh emosi atau prasangka. Ketika melakukan sesuatu secara objektif, seseorang melakukannya dengan pikiran terbuka, mempertimbangkan fakta daripada perasaan pribadi. Jemaat yang terkasih, dari firman Tuhan yang kita baca, keseluruhan konteks 1 Samuel 20 ini berbicara tentang perjanjian antara Daud dan Yonatan. Satu kali Daud mengeluhkan secara terus terang kepada Yonatan tentang sikap ayahnya, yaitu Saul. Seiring berjalannya waktu, makin jelas bahwa Saul melihat Daud sebagai ancaman bagi tahtanya. Dari sini kita belajar sikap objektif Yonatan. Ia tidak langsung menunjukkan sikap rasa jengkel, marah kepada Daud karena menuduh ayahnya. Sebaliknya, ia juga tidak langsung terprovokasi oleh Daud untuk ikut menjatuhkan ayahnya. Jemaat yang terkasih, dengan prinsip objektivitas dan pengetahuan bahwa Daud berada di pihak yang benar, Yonatan mengajak sahabatnya Daud ini yang sedang dalam ketakutan, rasa kalut untuk mencari jalan yang terbaik atau solusi dari keadaan yang terjadi. Sebenarnya Yonatan dalam posisi ia sebagai seorang anak, tentunya ia harus membela ayahnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yonatan karena ia melihat dari fakta yang terjadi pada posisi yang benar, ia bersikap objektif sesuai dengan keadaan yang terjadi. Jemaat yang terkasih, akhirnya kita tahu bahwa Yonatan berhasil menyelamatkan nyawa Daud yang kemudian menjadi raja besar di Israel. Meski untuk itu ia harus mengorbankan kesempatan dirinya sebagai seorang anak dari Raja Saul untuk bisa naik tahta. Ia tidak mempertimbangkan hal itu, tetapi ia melihat fakta yang terjadi. Jemaat yang terkasih, sikap objektif dalam diri Yonatan membawa perubahan yang nyata di dalam kehidupan Daud. Jemaat yang terkasih, seseorang yang bersikap objektif akan berusaha menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak berpihak, tetapi ia akan menempatkan dirinya pada fakta yang terjadi sesuai dengan kebenaran yang ada. Dari situ, seseorang dapat memberikan sumbangsi dan solusi yang positif bagi pergumulan orang-orang di sekitarnya. Ketika kita memutuskan untuk bersikap objektif, berarti kita memutuskan untuk bersikap dengan benar. Kita memutuskan untuk bersikap dengan tidak memihak, tetapi kita lebih melihat kepada fakta dan juga kejadian yang sebenarnya. Jemaat yang terkasih, ketika kita melakukan sikap seperti itu, yaitu berada di dalam posisi yang benar, melihat dari sisi objektivitas, maka Tuhan pun disenangkan melalui sikap kita yang benar. Jemaat yang terkasih, hari ini kita belajar dari sikap objektif seorang anak, yaitu Yonatan, yang tidak langsung membela Saul karena Saul ayahnya, tetapi ia mau berada pada posisi yang benar. Dan kita pun sebagai orang percaya harus ada pada posisi seperti ini.
melihat segala sesuatu secara objektif, menilai secara objektif, tidak memihak kepada yang salah, tetapi kita mau berada pada posisi yang benar. Dan Tuhan dimuliakan melalui sikap kita yang benar. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah kami ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kami boleh berada dalam posisi yang objektif ketika kami berada di lingkungan kami dengan keadaan-keadaan yang terjadi ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.